Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas meneladani kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, kita akan meneladani contoh tata laku politik. Yang kedua, contoh tata kelola administrasi. Yang ketiga, Islam menyebar. Dan yang keempat, hidup dan berkarya. Yang pertama, Abu Bakar Asy-Shiddiq. Kebesaran jiwanya tampak dari pidatonya saat dilantik menjadi khalifah. Poin pidato Abu Bakar Asy-Shiddiq: "Wahai manusia, aku telah diserahi kekuasaan untuk mengurus kalian, padahal aku bukanlah orang terbaik dari kalian." Selanjutnya, beliau berkata, "Untuk itu, jika aku melakukan kebaikan, maka bantulah aku. Jika aku berbuat salah, maka ingatkanlah aku." Selanjutnya, kejujuran adalah amanah, adapun dusta adalah khianat. Orang lemah di antara kalian adalah orang kuat di sisiku hingga aku berikan haknya, insyaallah. Dan orang kuat di antara kalian adalah orang lemah di sisiku hingga aku mengambil haknya darinya, insyaallah. Taatlah kalian kepadaku selama aku masih taat kepada Allah dan Rasulnya. Jika aku bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka bagi kalian tidak ada ketaatan kepadaku. Beliau mengajarkan untuk kita semua untuk tunduk pada Allah dan Rasulullah. Selanjutnya, tipe kepemimpinan yang bersifat sentralistik namun mengedepankan musyawarah. Sederhana gaya hidupnya dan bersikap lemah lembut. Pemberani dan tegas dalam menumpas ketidakadilan, misalnya memerangi orang yang Islam yang tidak mau membayar zakat. Adapun nilai-nilai kepemimpinan Abu Bakar Asy-Shiddiq: yang pertama, bijaksana, lemah lembut. Yang kedua, tawadu. Yang ketiga, sentralistik namun demokratis. Yang keempat, terbuka akan kritik. Dan yang kelima, peduli kepada kesejahteraan rakyat. Untuk khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Umar dikenal sebagai Al-Faruq karena ketegasannya dalam memimpin dan memberantas kebatilan. Pemimpin yang demokratis, inklusif, transparan, adaptif, dan dinamis. Beliau juga menciptakan penanggalan hijriyah, mendirikan Baitul Mal, Dewan Hisbah, membuat mata uang, dan lain-lain. Dan Umar tidak akan makan daging dan minyak samin sebelum kaum muslimin memakannya. Ini berfilosofi bahwa beliau adalah merakyat dan sederhana. Adapun gambaran tentang kepemimpinan Umar bin Khattab: Al-Faruq, Amirul Mukminin, tidak pandang bulu, belas kasih, mengutamakan kepentingan rakyat, mau mendengar, menolak fasilitas negara, sederhana gaya hidup, memperluas syiar, positive thinking, administrator ulung, menciptakan penanggalan hijriyah. Dan khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Beliau pemimpin yang familiar dan humanis. Dianggap nepotis karena pada masa kepemimpinannya banyak jabatan yang dipegang oleh keluarganya. Permasalahan sedemikian kompleks, demonstrasi dan pemberontakan tidak dapat dikendalikan hingga Utsman terbunuh. Mengkodifikasi mushaf Al-Quran dan menyamaratakan bacaan sesuai dengan mushaf Utsmani. Adapun nilai-nilai yang kita perlu teladani dari kepemimpinan Utsman bin Affan, yang pertama adalah jujur, yang kedua berhati lembut, dan yang ketiga dermawan.
Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, perluasan wilayah, pembangunan bendungan, pembukuan mushaf Al-Quran, pengaturan irigasi, pembangunan infrastruktur. Dan khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah penggagas tata bahasa Arab atau ilmu nahwu, pemimpin yang pemberani, cerdas, pandai, dan seorang orator ulung. Restrukturisasi administrasi, memfungsikan kembali Baitul Mal, disibukkan dengan kasus terbunuhnya Utsman bin Affan, Abdullah ibnu Saba, sang provokator. Adapun nilai-nilai kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yang kita bisa petik, yang pertama adalah cerdas, yang kedua pemberani, dan yang ketiga manajer yang baik. Perkataan Ali bin Abi Thalib, sesuatu yang benar tetapi tidak diatur dengan baik akan dikalahkan oleh suatu kebatilan yang diatur dengan baik. Adapun hasil kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, yang pertama cerdas dan pandai, pemberani, menggagas tata bahasa Arab atau ilmu nahwu, restrukturisasi administrasi, pergantian gubernur, pengembalian tanah negara. Demikianlah poin-poin kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa meneladani sifat-sifat 4 sahabat Nabi ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.